Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para sahabat yang saya hormati, sekarang kita akan belajar catur dengan pembukaan Queen Gambit diterima. Ini sangat bagus untuk kita sebagai pemula. Oke sahabat, kita langsung saja. Baiklah semuanya, kita langsung saja ke permainan yang pertama, yaitu pertandingan antara Alexei Sirov melawan Alexander Motilev yang terjadi pada tahun 2001. Di sini Sirov memegang putih dan Motilev memegang hitam. Sirov memulai permainan dengan pion D4. Motilev pion ke D5. Lanjut pion ke C4. Queen's Gambit. Motilev menerima gambit. Pion makan pion C4 dan pion ke E4. Discover attack, gajah menyerang pion C4. Motilev memilih memajukan pion ke C4. Mengadu pion, Sirov pion maju ke D5. Kuda ke F6. Menyerang pion E4. Kuda ke C3. Melindungi pion E4. Pion ke B5. Melindungi pion C4. Dan Sirov gajah ke F4. Motilev gajah ke A6. Menjaga pion B5. Kuda ke F3. Pion ke B4. Menyerang kuda. Dan Sirov gajah makan kuda B8. Motilev memilih pion makan kuda C3. Lanjut menteri ke A4. Skak. Menteri ke D7. Memblok skak dan mengadu menteri. Tentu saja Sirov memilih menteri makan gajah A6. Motilev pion makan pion B2. Lanjut menyerang benteng. Sirov menyelamatkan bentengnya ke B1. Dan Motilev benteng makan gajah. Coba kita perhatikan di sini. Jumlah perwira akhirnya tetap seimbang. Lanjut lagi Sirov kuda ke E5. Menyerang menteri. Dan Motilev menteri ke B7. Mengadu menteri. Dan langkah Sirov selanjutnya, Motilev langsung menyerah. Tahukah kalian langkah itu? Yap, kalian semua benar. Sirov benteng makan pion B7. Pengorbanan benteng. Atau bisa juga menteri makan menteri. Ya, jika menteri makan menteri, tentu saja benteng makan benteng. Skak. Karena raja tidak bisa bergerak ke D7, karena petak D7 dijaga oleh kuda, jadi langkah paksa menteri ke C8. Memblok skak dan benteng makan menteri. Skak mat. Baiklah semuanya, kita kembali lagi di posisi ini. Kita coba yang kedua, yaitu bagaimana jika menteri makan benteng B2. Tentu saja menteri akan ke C6. Skak. Kuda ke D7 memblok skak. Tentu saja akan sia-sia saja, karena menteri tetap akan memakan kuda D7 dan skak mat. Dan jika raja ke D8, maka kuda makan pion F7. Skak mat. Baiklah semuanya, kita kembali lagi. Kita coba yang ketiga, yaitu bagaimana jika hitam menyelamatkan menterinya ke C7 dan tetap melindungi benteng. Maka benteng akan makan benteng. Skak. Menteri makan benteng. Dan skak matnya sama seperti sebelumnya, yaitu menteri ke C6. Skak. Kalian pasti sudah tahu, tidak berguna jika kuda ke D7 memblok skak. Jadi raja ke D8. Dan kuda makan pion F7. Skak mat. Oke sahabat, jangan lupa minta dukungan channel YouTube saya ya sahabat ya, supaya pelajaran catur kita bisa maksimal, bisa berlanjut sahabat. Oke, kita lanjutkan dulu sahabat. Baiklah semuanya, kita lanjutkan yang kedua, yaitu pertandingan antara Chilwik Spignew melawan Botgan Sliwa yang terjadi pada tahun 1963. Di sini Chilwik memegang putih
dan Botgan memegang hitam. Cilwik memulai permainan dengan pion D4. Botgan pion ke D5. Pion ke C4. Queen's Gambit. Pion makan pion C4. Lanjut kuda ke F3. Pion ke A6. Kuda ke C3. Kuda ke F6. Cilwik pion ke E4. Discover Tech, gajah menyerang pion C4. Botgan pion maju ke B5. Melindungi pion C4. Pion maju ke E5. Menyerang kuda. Kuda ke D5. Mengadu kuda. Cilwik kuda ke G5. Pion ke E6. Menteri ke H5. Menyerang pion F7 dua kali. Jadi Botgan menteri ke D7. Melindungi pion F7. Lanjut kuda makan kuda D5. Pion makan kuda D5. Cilwik kuda makan pion H7. Botgan gajah ke B4. Skak. Gajah ke D2. Memblok skak. Gajah makan gajah D2. Skak. Raja makan gajah. Karena kuda akan melakukan skak di petak F6 dan menteri akan memakan benteng, jadi Botgan menyelamatkan bentengnya ke G8. Cilwik pion maju lagi ke E6. Menyerang menteri. Coba kita perhatikan di sini. Tentu saja pion tidak bisa memakan pion E6 karena sedang dipin oleh menteri. Dan jika menteri makan pion E6, maka benteng ke E1, tentu saja menteri akan terjebak. Jadi di sini Botgan membawa menteri ke E7. Lanjut pion makan pion F7. Skak. Dan di sini Botgan menyerah. Coba kita lanjutkan. Kita lihat di sini raja tidak bisa ke F8 dan jika menteri makan pion F7, maka benteng ke E1. Skak. Pilihan raja ke D7 atau ke D8. Kita coba saja jika raja ke D7. Lanjut menteri makan menteri. Skak. Jika raja ke D8, menteri ke E7, tentu saja akan terjadi skakmat. Jadi raja ke C6 dan menteri makan benteng. Di posisi ini saja sudah jelas akan memenangkan permainan. Mah, beliin baju Eriko dong. Di Shopee aja. 10 Brand Festival 100% ori. Kalau Baiklah semuanya, kembali lagi di posisi ini. Jadi setelah pion makan pion F7 dan skak, kita coba jika menteri tidak memakan pion F7, tapi menghindari skak dengan raja ke D8. Tentu saja hasilnya akan lebih buruk, karena pion makan benteng dan promosi menteri. Skak. Di posisi ini sudah sangat sulit untuk hitam memenangkan permainan. Oke sahabat, gimana ini? Sepertinya cukup bagus ya serangan dari pembukaan Queen Gambit. Queen Gambit diterima nih sahabat. Oke, minta dukungan subscribe ya sahabat ya, supaya kedepannya lebih semangat untuk mengupload video latihan catur ya sahabat. Oke, kita lanjutkan dulu. Baiklah semuanya, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu pertandingan antara Ruhila Risto melawan Wasman Marku yang terjadi pada tahun 1970. Di sini Risto memegang putih dan Wasman memegang hitam. Risto memulai permainan dengan pion D4. Wasman pion ke D5. Lanjut pion ke C4. Queen's Gambit dan pion makan pion C4. Kuda ke F3. Kuda ke F6. Risto pion ke E3. Discover Tech, gajah menyerang pion C4. Wasman pion ke B5. Melindungi pion C4. Pion ke A4. Mengadu pion. Pion ke C6. Melindungi pion B5. Risto pion makan pion B5. Pion makan pion B5.
Lanjut pion ke B3. Mengadu pion. Dan Wasman terus menolak dan membawa gajah ke A6. Mensupport pion C4. Kuda ke E5. Terus menekan pion C4. Akhirnya Wasman pion makan pion B3. Dan Risto benteng makan gajah. Dalam permainan di sini Wasman membawa menteri ke D5. Karena jika kuda makan benteng, maka gajah makan pion B5, skak, dan kuda A6 akan ikut hilang. Baiklah semuanya, kembali ke permainan. Jadi di sini Wasman merelakan gajahnya dan membawa menteri ke D5. Menjaga pion B5. Lanjut Risto kuda ke C3. Menyerang menteri dan pion B5. Menteri ke B7. Menyerang benteng. Gajah makan pion B5. Langkah terbaik untuk putih. Tapi Risto memilih menteri makan pion B3. Lanjut menyerang pion F7 2 kali. Pion maju ke E6. Pilihan terbaik tentunya. Tapi Wasman pion maju ke G6. Ya, saya juga tidak tahu kenapa permainannya jadi begini. Lanjut lagi, Risto memilih gajah makan pion B5. Skak. Dan di sini Wasman akhirnya menyerah. Coba kita lanjutkan. Masing-masing langkah terbaik dari keduanya, yaitu kuda B ke D7. Memblok skak. Lanjut gajah makan kuda. Skak. Karena menteri akan hilang dimakan oleh menteri, jadi menteri makan saja gajahnya. Dan menteri makan pion F7. Skak. Langkah paksa raja ke D8. Dan kuda makan menteri. Sudah jelas, putih akan memenangkan permainan. Baiklah semuanya, jadi seperti itulah skak Matindah dari pembukaan Queen's Gambit diterima. Jika kalian suka, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like videonya. Oke sahabat, sekian dulu pelajaran catur dari video ini. Semoga kita bisa lebih semangat lagi dalam belajar catur. Oke, sekian dulu dari video amatiran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.